Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E, Aljabar Linear 1, kelas A, akan mempresentasikan tentang kriptografi. Kriptografi adalah studi tentang pengkodean dan penguraian pesan rahasia. Nah, dalam terminologi kriptografi, kode disebut cipher, pesan rahasia disebut plain text, dan pesan transkripsi disebut ciphertext. Proses mengubah plain text menjadi ciphertext disebut enkripsi, sedangkan sebaliknya disebut dekripsi. Dechiffers. Sistem poligrafik merupakan sebuah sistem kriptografi yang membagi plain text menjadi kelompok-kelompok terdiri dari n huruf, di mana setiap kelompok tersebut kemudian akan diubah menjadi kelompok ciphertext yang juga terdiri dari n huruf. Di sini, contoh soal 1, gunakan matriks A1201 untuk memperoleh cipher hill dari pesan plain text aljabar linear. Nah, karena menggunakan matriks 2 kali 2, kita kelompokkan kata tersebut menjadi 2 huruf, DAL, JA, BA, RL, IN, EA, dan RR. Di sini akan ditambahkan untuk melengkapi pasangan. Lalu, kita ubah huruf-huruf tadi menjadi angka sesuai tabel yang sudah diberikan. Lalu, kita kalikan matriks A dengan setiap pasangan yang ada. Jadi, T1201 dikali 112 jadi 25, 25, 12, dan seterusnya. Nah, akan tetapi ada matriks ini, karena ada beberapa angka tidak memiliki padangan alfabet, seperti angka 42. Oleh karena itu, setiap bilangan yang bisa 25 muncul, bilangan tersebut akan diganti dengan sisa yang dihasilkan ketika bilangan bulat tersebut dibagi oleh 26. Jadi, T4212 akan digantikan oleh 1612 dan seterusnya. Di sini hasil akhir hasil tersebut adalah 2512, 221, 41, 1612, 1114, 71, 2218. Dan jika kita kembalikan ke huruf, akan menjadi huruf seperti ini. Sehingga kata aljabar linear akan berubah menjadi GL, LA, DA, PL, KN, GA, GR. Selanjutnya ada aritmatika modular. Dalam contoh satu tersebut kan udah dibilang kalau bilangan bulat yang lebih besar dari 25 bakal diganti dengan sisa pembaginya yaitu 26. Teknik bekerja dengan sisa pembagian ini merupakan inti dari cabang matematika yang disebut aritmatika modular. Di sini ada definisi satu, tertulis bahwa jika M adalah bilangan bulat positif serta dan A serta B adalah sembarang bilangan bulat, maka dikatakan bahwa A ekivalen dengan B modulo M. Nah, jika A min B adalah kelipatan bilangan bulat dari M. Jika A adalah bilangan bulat non-negatif, maka residu modulo M itu hanyalah sisa yang dihasilkan ketika A dibagi dengan M untuk bilangan bulat sembarang A. Residu dapat ditemukan menggunakan teorema 10.14.1 ini. Jadi intinya dari teorema 10.14.1 adalah R besar akan dihasilkan dari sisa dari mutlak A dibagi dengan M. Nah, di sini ada contoh soal 2, bakal ditentukan residu modulo 26 dari soal berikut. Jadi langsung ke soal B, karena tadi rumusnya adalah mutlak A dibagi M, maka min 38 itu akan dimutlakan menjadi 38 dengan 26 menghasilkan sisa R yaitu 12. Jadi nanti bakal nyari R kecil dengan 26 dikurang 12 sama dengan 14. Dengan demikian, min 38 adalah mod 26, 14 mod 26. Nah, dalam aritmatika biasa, setiap bilangan tak nol A memiliki kebalikan atau inverse dan dilambangkan dengan seperti berikut, A pangkat min 1. Jadi, sehingga A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan 1. Di sini ada definisi 2, berisikan jika A adalah sebuah bilangan di Zm, maka sebuah bilangan A inverse di Zm disebut resiprokal atau inverse multiplikatif dari sebuah modulo. Nah, jadi bisa dibuktikan juga bahwa jika A dan M tidak memiliki faktor prima yang sama, maka A memiliki resiprokal modulo M yang unik. Namun sebaliknya, jika A dan M itu memiliki faktor prima yang sama, maka A tidak memiliki resiprokal modulo M. Maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Nah, selanjutnya di cipher, jadi setiap pesan tersirat atau sandi harus memiliki prosedur untuk menguraikannya. Dalam kasus cipher, kita menguraikan menggunakan inverse modulo 26 dari matriks penyandi. Jadi, jika M adalah sebuah bilangan bulat positif, maka sebuah matriks persegi A dengan identity Zm dikatakan dapat dibalik modulo M. Jika ada sebuah matriks B dengan identity Zm sedemikian sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan inverse modulo matriks identitas modulo M. Artinya kita memerlukan A inverse sehingga A inverse kali A sama dengan A kali A inverse sama dengan matriks identitas modulo M. Jadi, misalkan kita memiliki key matriks A, matriks persegi 2 kali 2 adalah modulo 26 yang invertible dan matriks ini digunakan dalam Hilbert cipher. Jadi, jika kita memiliki plain text, maka untuk mendapatkan ciphertext-nya, kita perlu mengembalikan key matriks A dengan P dan dimodulo 26 kan. Dan sebaliknya, jika kita ingin mendapatkan plain text, kita perlu mengalihkan ciphertext dengan A inverse, jadi key matriks A inverse, matriks A inverse dari key matriks dan dimodulo 26 kan. Berikut teorema-teoremanya. Untuk referensi, kita memiliki dua tabel. Tabel pertama itu tabel yang mentranslate huruf menjadi angka, menjadi numerik, dan kita menggunakan A sama dengan 1 dan Z sama dengan 0. Dan tabel 2 resiprokal modulo 6 menyediakan daftar inverse perkalian multiplikatif inverse modulo 26 untuk bilangan yang relatif prima dengan 26. Untuk contoh pengaplikasiannya, kita memiliki key matriks matriks A adalah key matriks 2 kali 2, 5, 2, 6, 3. Kita mencari determinan dari key matriksnya, matriks A 5 kali 3, 6 kali 2, dan kita mendapatkan 3. Nah, dari tabel 2 yang kita miliki di sini, untuk mendapatkan A inverse, kita perlu mengalihkan matriks D min B min C A dengan 9. Jadi bukan dengan 1/3 atau dengan 3, tapi dengan 9. Berikut akan kita kalikan, akan kita cari matriks A inverse dengan mengalihkan 9 dan matriks D min B min C A. Kita mendapatkan 27, min 5, 4, min 18, 45. Dan jika di modul 28 kita mendapatkan 18, 24, 19. Ini matriks inverse, key matrix inverse yang kita perlukan. Dan jika kita buktikan, kita mengalihkan dengan A kembali, jadi A dikali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan sekian, dan mendapatkan sekian. Dan jika di modul 26 kan, hasil dari perkalian A inverse dengan A, kita akan mendapatkan matriks identitas modul 26. Selanjutnya kita aplikasikan untuk mendekripsi ciphertext berikut. Diketahui kita memiliki ciphertext Hilbert cipher PY, FC, MW, FG, SV. Dan dari tabel 1, kita akan mentranslate
ciphertext ini menjadi numerik tabel satu berikut, dan didapat P16, Y25, 6, 3, 13, 23, 6, 7, 19, 22, dan seterusnya. Dan kita mengelompokkan ciphertext ini menjadi dua, menjadi matriks setelah dua. Lalu kita mengalihkannya dengan key matrix inverse A inverse. Key matrix itu memiliki matriks yaitu A, dan itu menjadi key matrix, dan kita akan mengalihkan dengan A inverse atau key matrix inverse tersebut. Dan didapatkan untuk 1625 kita dapat 616 dan 603, dan jika kita modulo 26 kan kita mendapatkan 5 dan 5. Dan kita teruskan untuk setiap pasangan ciphertext untuk 63, 313, 67, dan 912. Dan hasil dari perkalian ciphertext dan A inverse, key matrix A inverse, kita mendapatkan, dan jika kita modulo 26 kan kita mendapatkan berikut 185, 01, 921, 1825, 124. Dan hasil dari modul 26 ini, hasil dari perkalian dan modul 26 ini, kita akan selesai kembali ke huruf-huruf sesuai dari tabel 1. Ya, ini kita dapat 18 itu R dan seterusnya. Ini 18 itu R, 5 itu E, 0 itu Z, 1 itu A, 19 itu S, 21 itu U, 18 itu R lagi, 25 Y, 1 A lagi, dan 24 X. Jadi kita mendapatkan plain text RE, ZA, SU, RY, AX. Dan jika kita menjadikannya kata-kata, kita mendapatkan Reza Surya X. Selanjutnya ranking cipher. Dalam menulis surat atau pesan yang akan dienkripsikan, biasanya kita mempunyai format surat seperti nama, alamat, salam pembuka, salam penutup, seperti assalamualaikum yang terhormat, nama kita sendiri, tanggal, dan tempat pembuatan surat. Nah, format berulang ini dapat kita jadikan kunci untuk mendekripsikan pesan tersebut, mendekripsikan pesan yang tersirat atau yang disandikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada teorema 10.14.5. Nah, teorema ini menyatakan bahwa untuk menemukan transpose dari matriks deciphering A inverse, kita harus mencari urutan operasi baris yang mereduksi C menjadi identitas dan mengoperasikannya kepada P. Lalu di sini ada contoh 8, yaitu contoh yang berkaitan dengan teorema 10.5. Uraikan pesan ciphertext IOSBN CBX menggunakan Hill to cipher. Jika diketahui bahwa pesan plain text dimulai dengan kata dear. Seperti contoh sebelumnya, kita akan membagi huruf berdasarkan nilai numerik pada tabel contoh sebelumnya, sehingga didapat vektor P1 P2 dan vektor P1 C2 yaitu vektor P1 45 dan vektor P2 itu 118, vektor P1 915, vektor C2 yaitu 192. Sehingga kita bisa mendapatkan matriks P yaitu dengan P1 transpose dan P2 transpose didapatkan hasilnya 4, 5, 1, 18, dan mendapatkan matriks C yaitu C1 transpose dan C2 transpose yaitu 9, 15, 19, 2. Karena matriks C merupakan matriks n kali n, kita akan mereduksi menjadi identitas menggunakan OBE untuk menghasilkan A inverse transpose. Dengan melakukan OBE, kita mendapatkan matriks A inverse transpose yaitu 1, 0, 17, 9. Dari matriks A inverse transpose kita dapat mendapatkan A inverse yaitu 1, 17, 0, 9 dengan transpose kembali. Lalu di sini kita mengkalikan setiap ciphertext dengan A inverse sehingga didapatkan dari ciphertext yaitu IOSBN CBX kita mendapatkan DEARMATH. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.